Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di seri pengantar filsafat. Dan kali ini kita akan ngebahas filsafatnya Philolaus yang akan bersinggungan tentang harmoni kosmos dan api sebagai pusat semesta. Sebelum kita mulai, saya pengen ngajak teman-teman untuk membayangkan suatu asumsi seperti biasa, sehingga kita dapat mudah untuk mempelajari filsafatnya Philolaus. Jadi kita perlu membayangkan jika bumi itu bukanlah pusat alam semesta. Jadi kita bayangkan ada api kosmik, yang mana api kosmik ini tersembunyi di jantung jagat raya dan semua benda langit, termasuk bumi, itu menari mengitarinya, berkeliling mengitarinya. Dan gagasan ini berkaitan dengan Philolaus, yang bisa dibilang termasuk sezaman ya dengan Pythagoras dan teman-teman lainnya, yang mana dia menentang pandangan kuno dan mencoba untuk mengkonstruksikan filsafat kosmos berdasarkan angka, harmoni, dan keteraturan universal. Kita perlu memikirkan beberapa hal yang menjadi dasar dari filsafatnya Philolaus. Dan berdasarkan yang saya rangkum itu terdapat 3 pilar utama yang harus kita ketahui untuk mempermudah kita mempelajari filsafat Philolaus. Yang pertama itu unlimited, limiters, dan harmony. Yang mana pilar pertama itu berkaitan dengan yang tak terbatas, yang pilar kedua berkaitan dengan yang membatasi, dan yang terakhir berkaitan dengan harmoni. Nah, yang tak terbatas ini merupakan segala sesuatu yang mengalir tanpa bentuk, seperti misalnya ruang, waktu, nafas, bahkan unsur-unsur alam yang ada di sekitar kita. Misalnya api, air, udara. Terus yang kedua, pilar kedua yaitu limiters atau yang membatasi. Itu suatu hal yang dijadikan patokan ataupun prinsip penentu, yang mana hal ini dapat kita lihat dalam satuan ya, misalnya ukuran, angka, geometri, struktur, ataupun hal-hal yang pada akhirnya bisa menciptakan titik tertentu tentang yang tak terbatas tadi. Dan ini dilengkapi dengan pilar ketiga yaitu harmoni. Harmoni ini adalah jembatan yang menyatukan keduanya. Ya, misalnya kayak musik, yang mana musik itu lahir dari getaran yang tanpa batas, ya kan? Tapi diatur oleh rasio angka yang bisa kita bilang cukup sederhana ya, yang seperti pernah kita bahas sebelumnya. Dan jika kita ambil contoh, misalnya musik itu kan dari aliran suara yang tanpa batas, yang sebebas manusia berekspresi ya, gitu ya. Terus dari hal-hal tersebut terciptalah nada. Misalnya oktav, quint, quart, yang mana berkat rasio angka 2:1, 2:3, 4:3, yang mana hal ini bagi Philolaus itu menjadi bukti gitu loh. Musik ini merupakan bukti kecil dari bagaimana semesta bekerja, yang mana semesta bukanlah kekacauan tetapi simbol yang bisa kita bilang tercermin kok di dalam simfoni universal itu tadi. Dan jika kita lanjutkan, Philolaus ini mencoba mengajukan suatu gagasan yang radikal, yang mana Philolaus itu memindahkan bumi dari pusat. Artinya ya bumi ini bukan pusat lagi, yang mana ia menempatkan api sebagai pusat atau hestia, sehingga api itu menjelma sebagai jantung kosmos, menjadi titik di mana bumi itu mengitari api. Bumi, matahari, bulan, dan bahkan sebuah planet tak terlihat gitu loh. Jadi ya titiknya di situ, di api itu. Dan antikton atau counter earth itu semuanya berputar mengitari api pusatnya, itu Hestia tadi. Dan kenapa tadi seperti yang kita lihat, kenapa ada dunia bayangan gitu kan? Kenapa ada hal tersebut di dalam kajian-kajiannya Philolaus ini? Yang mana dunia bayang ini tidak pernah kita lihat toh. Dan menurut Philolaus ya, jadi dunia bayangan ini bukan sekedar penjelasan astronomi gitu loh, tetapi sebuah tuntutan kesempurnaan yang basisnya numerik. Nah, dalam hal ini jika kita merujuk dan mengkaitkannya dengan Pythagoras, ya Pythagoras mengajarkan kesempurnaan ada pada angka 10. Yang mana jika tanpa counter earth tadi ya seperti kita sebutkan, ya kosmos itu hanyalah bisa kita bilang hanya berhenti sampai di angka 9.
Dan dengan adanya penambahan dunia yang tersembunyi tadi, jadi ya itu menjadi penutup dari dalam lingkaran kesempurnaan itu. Dan kita perlu membayangkan gitu kan, dengan keberanian intelektual seperti ini, ya di saat banyak orang yang masih terpaku pada mitos, terpaku pada hal-hal yang menyatakan bahwa bumi itu adalah pusat alam semesta, Philolaus itu menempatkan kita sebagai tidak lagi sebagai pusat, tetapi Philolaus itu mengajarkan pada kita untuk melihat sisi lainnya. Dan Philolaus menempatkan bumi itu hanyalah setitik kecil yang berputar-putar di kosmik. Dan ya, kita dan rentetan planet lainnya itu hanya mengintari api yang tak terlihat. Dan pandangan ini kemudian menjadi jalan bagi terbukanya kajian-kajian seperti kajian Kopernikus dan heliosentrisme ya, yang mana pada akhirnya nanti akan lebih disempurnakan kembali di masa depan, sehingga pada akhirnya Philolaus ini bisa kita bilang menjadi dasar pertama yang sedikit banyak menyumbang pada gagasan Kopernikus dan heliosentrisme. Dan di titik lain, Philolaus juga merumuskan teori pengetahuan, yang mana menurut Philolaus itu segala sesuatu yang diketahui, ya dia bisa diketahui selama itu melalui angka. Jadi menurut Philolaus itu tanpa bilangan, tanpa angka, ya kita manusia tidak akan sampai dan tidak akan paham tentang suatu hal. Dan bahkan ya menurutnya tubuh manusia itu dipahami melalui prinsip yang harmoni, yang mana ada 3 dasar fisiologis ya, kayak kita bisa lihat empedu, darah, dan lendir ya. Dan itulah yang kemudian jadi cikal bakal dari teori humoral kedokteran, dan itu ya bisa kita bahas lebih lanjut lagi nanti di segmen-segmen selanjutnya. Dan jika kita bertanya tentang filsafatnya Philolaus ya kan, apakah hanya berhenti di aspek-aspek fisiologis, dan bagaimana Philolaus itu menjelaskan tentang jiwa yang juga berkaitan dong dengan manusia gitu kan. Dan Philolaus itu memandang jiwa bukan zat yang terpisah, tetapi harmoni dari unsur-unsur tubuh itu sendiri. Misalnya ada suatu instrumen, kita asumsikan bahwa tubuh itu adalah alat musik dan jiwa itu sebagai melodi yang tercipta dari gerak yang ada di dalam ataupun setelah kita memainkan alat musik tadi gitu kan. Apabila tubuh ini mengalami kerusakan ataupun hancur, ya harmoni tadi, ya jiwa kita itu juga akan lenyap. Dan pandangan ini kemudian mempengaruhi pemikiran Plato, dan ya meskipun pada akhirnya akan sedikit ada perdebatan yang mana pandangan Philolaus ini akan ditolak ya, karena itu tidak sesuai dengan prinsip keabadian jiwa. Jadi ya perdebatan itu yang pada akhirnya menciptakan diskursus lanjutan, ya dialektika ya. Kemudian kita bisa melihat bagaimana relevansi dari teori Philolaus ini terhadap perkembangan filsafat hari ini. Dan ada beberapa hal yang menurut saya itu perlu kita pertimbangkan. Yang pertama, gagasan Philolaus ini berkaitan dan menyumbang beberapa hal di dalam kosmologi modern, yaitu gagasannya tentang api sebagai pusat. Hal tersebut mampu menciptakan suatu analisa yang melihat peran bintang gitu kan sebagai pusat sistem planet, bahkan bisa kita bilang sebagai konsep inti dalam galaksi. Lalu yang kedua itu berkaitan dengan epistemologi sains, yang mana pandangannya itu bahwa pengetahuan itu harus berlandaskan dengan angka, dan ya itu masih terlihat ya dan hidup di dalam fisika, matematika, dan teknologi digital. Ya algoritma dan sebagainya itu kan tersusun dari ya angka-angka, matematika. Dan yang terakhir itu berkaitan dengan seni dan musik, yang mana harmoni Pythagoras dan harmoni yang berkaitan dengan kajian numerik tadi dianggap oleh Philolaus sebagai dasar dari teori musik. Misalnya dari piano klasik ya hingga algoritma musik elektronik hari ini ya, itu masih berkaitan dengan angka-angka. Sehingga Philolaus itu mengajarkan kepada manusia bahwa kita perlu untuk memahami realitas, kita harus mendengarkan irama kosmos, musik kosmos, harmoni kosmos, sehingga
kita tergerak untuk mencari rasio, melihat keteraturan dan harmoni di segala sesuatu yang mungkin terlihat acak ya bagi manusia. Padahal ya tidak sungguh-sungguhnya acak gitu, tidak benar-benar acak. Dan itu bisa dipahami melalui pemahaman angka-angka yang diajarkan oleh Philolaus tadi melalui beberapa pijakan dasar ya. Seperti yang kita lihat ada 3 pijakan dasar, yaitu unlimited, limiters, dan harmony. Dan hal-hal itu yang bisa kita jadikan pemahaman bagi kita untuk mengkaji perkembangan filsafatnya Philolaus. Dan pada titik ini pula kita perlu melihat kalau hari ini ketika kita melihat bintang atau mendengarkan musik, ya kita secara otomatis sedang menyentuh filsafatnya Philolaus, teman-teman. Dan jika kita ingin bertanya ya untuk kontemplasi lagi di dalam dunia filsafat, khususnya untuk mempelajari filsafatnya Philolaus, kita perlu bertanya, apakah kita sekedar pendengar di dalam simfoni ataupun orkestra kosmos ini, ataukah kita juga merupakan komponis ataupun komposer yang bisa juga menciptakan harmoni dalam hidup kita sendiri. Nah, itu yang perlu teman-teman pertanyakan setelah sedikit mempelajari filsafatnya Philolaus ini. Dan setelah teman-teman memahami prinsip-prinsip yang mungkin sudah kita sentuh tadi di awal.